banyak cerita di kehidupan kita, and this is 3S Story We Made For You. Berdasarkan Pancasila, jayalah selalu SMK Sri Tanjung, berkarya membangun bangsa dan negara. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam buat para students yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan 3S Story. Di episode kali ini kita menghadirkan seseorang yang sangat spesial untuk hari yang spesial juga, karena tanggal 1 ini adalah hari Pancasila ya. Mungkin beberapa ada yang lupa nih karena saking seringnya tiduran rebahan jadi lupa tanggal 1 Oktober itu hari apa. 1 Oktober itu adalah hari Pancasila, dan hari ini kita mengundang seseorang yang sangat-sangat spesial. Ini dia, ada Bu Raini Desita. Dia adalah salah satu guru PPKN sekaligus juga guru seni budaya di SMK Sri Tanjung. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Aduh, kalau di sini masih pagi ya, karena kita tag-nya pagi biar agak seger-seger, biar semangat pagi. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya sangat baik dan diberikan masih bisa hadir untuk menghadiri acara ini. Iya. Anak-anak gimana? Alhamdulillah, anak-anak saya sehat-sehat semua, semuanya ada. Yang 2 ada di pondok, yang 1 ada di rumah. Oke, tapi aman-aman aja ya. Alhamdulillah diberikan Iya. kesehatan semuanya. Oke, buat kalian para students yang masih belum mengenal Bu Desi, kita dengarkan dulu nih. Bu Desi ini siapa? Kesibukannya apa? Dari mana? Coba dong Bu, perkenalan dulu. Saya ini, nama saya ya, Iya. nama saya Raini Desita. Ini warisan dari bapak saya. Oke. Warisan yang dibawa sampai mati ya. Warisan yang dibawa sampai mati. Kemudian saya seorang ibu dari ketiga anak yang sebenarnya semuanya laki-laki semuanya. Jadi di Laki-laki rumah semuanya. Ibu paling cantik. Paling cantik saya di rumah. Kemudian suami saya juga seorang guru. Saya ini seorang guru, suami saya seorang guru, dan kita juga memiliki yang namanya usaha kuliner. Widih, jadi sambil bekerja sambil berwirausaha, jalan bareng. Usaha Iya. apa Bu? Saya usaha kulinernya itu membuka resto kumuning, yaitu menjual sop durian yang variannya itu ada duriannya asli durian, bukan rasa-rasa durian, tetapi Bukan perasa, asli durian. Asli duriannya, gitu. wah, enak Apalagi ya. musim durian kita malah lebih murah menjualnya. Oh gitu. Jadi kalau lagi nggak musim ada harga jual tersendiri, kalau musim terus harganya. Ya, harganya tetap, Oh, tetapi harganya tetap. bonus duriannya lebih banyak. Oh gitu. Wah, ada Iya. bonusnya juga nih buat para pecinta durian. Kalau datang ke Banyuwangi, datang ke Warung Kemuning ya. Iya. Karena nanti bisa merasakan nikmatnya durian. Apalagi waktu aku datang ke Banyuwangi tuh ngerasain durian Banyuwangi tuh kok rasanya jauh lebih nikmat dibandingkan durian biasa Iya, ya. jadi kita ngambilnya duriannya, kalau musim durian kita ngambilnya durian yang lokal Banyuwangi. Gitu. Karena emang enak gitu ya. Iya. Kalau misalnya lagi nggak musim nih Bu, dapat duriannya dari mana? Kita stok. Oh, nyetok. Kita stok. Mm-mm. Kita stok di dalam freezer, kita beli sebanyak-banyaknya. Kita juga kerjasama dengan Tengkulak Durian yang lokal, jadi dia kita ambil, kita kupas, kita stok, kita masukkan di freezer. Jadi Kita walaupun frozen, iya. jadi walaupun lagi nggak musim durian, tetap duriannya tersedia Iya, gitu ya. alhamdulillah Waduh, seperti itu. hebat sekali, bisa sambil bekerja, bisa sambil berwirausaha gitu ya. Iya. Ada lagi nggak usahanya Bu selain itu? Ya, yang baru berjalan kita masih coba-coba, tetapi sudah banyak peminatnya. Kita adalah membakar ayam Widih, madu ayam dengan bakar madu. Ayam bakar madu. Aduh, jadi pengen nyobain ya. Kalau mau pesan bisa kemana nih Bu? Kalau pesen langsung hubungi nomor telepon suami saya, karena Iya. kalau nomor telepon saya tidak saya pasang di situ, karena yang standby itu adalah suami saya Oke. di warung saya gitu. Jadi nanti di sini nomornya ya, siapa aja yang mau memesan dan mencatat gitu ya. Ini nomornya, barangkali nanti main ke Banyuwangi atau memang orang Banyuwangi terus pengen nyobain ngerasain kulinernya dari Warung Kemuning, khasnya itu durian, bisa hubungi nomor yang di sini. Terus kalau misalnya pengen makan berat bisa makan ayam bakar madu. Aduh, ngomongin ayam bakar madu aku jadi ingat waktu zaman-zaman kuliah gitu. Jadi waktu kuliah tuh ada salah satu juga warung makan yang menyediakan ayam bakar madu dan enak banget. Jadi pengen nyobain nih ayam bakar madunya. Kita jualnya satu potong.
satu potong ayam. Jadi satu ekor. Iya, 1 ekor. Wah. Iya, 1 ekor kita lengkapi dengan lalapan dan sambalnya yang berlimpah. Jadi ini ya kalau bahasa Sundanya ngacai deh. Air liurnya ke bawah. Aduh, kayaknya enak banget gitu ya. Terus Bu, di sini kan kesibukannya Ibu tuh ngajar Pancasila, ngajar PPKN, iya kan? Ngajar PPKN. Jadi karena mau Hari Pancasila, jadi otaknya di sini Pancasila. Tapi aku penasaran nih, menurut kan kalau misalnya kita nanya influencer atau kita nanya murid, apa sih menurut kamu Pancasila? Ya jawabannya tuh bla 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 gitu. Tapi saya pengen tahu nih, kalau menurut pengajarnya sendiri, menurut Ibu pribadi gitu, Pancasila itu apa sih? Pancasila itu kalau menurut saya itu adalah tatanan hidup, ideologi. Iya, Ya, ideologi. Nah, dari Pancasila itu kita bisa mengukur tingkah laku kita. Oh. Jadi ideologi yang diajarkan sejak awal, sebenarnya diajarkan sejak awal bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan, kan gitu. Itu Pancasila. Karena Pancasila itu adalah ideologi yang paling dasar. Oke. Gitu. Jadi ideologi pandangan hidup kita, kalau menurut saya itu pandangan kita, karena di dalam Pancasila kita diajarkan berbagai banyak hal di sana. Mulai dari kita bertoleransi, mulai kita itu harus bergotong royong, mulai kita itu harus beragama. Iya. Di situ. Jadi kita diajarkan bagaimana kita menghargai orang lain, kan gitu. Jadi dari sila 1 sampai 5 tuh kita diajarkan banyak hal ya, Banyak mulai hal dari sekali. agama. Terus Itu juga, sudah menyangkut semua. Kalau kita kupas satu persatu, waktu kita enggak cukup loh. Iya. Banyak ya. Dari sila Dari pertama sila aja 1 kita membahas agama aja udah runtuyannya banyak. Kita diajarkan bagaimana kita beragama, bagaimana kita menghargai sesama, bagaimana kita, semuanya ada di sila 1. Terus juga bagaimana sila 1 kita dulu kuncinya apa, kan gitu. Kebanyakan kan kita sila 1, pokoknya wes ketuhanan yang seperti apa. Iya. Itu yang harus kita terapkan. Sebenarnya kita terapkan kan itu, gitu loh. Betul. Sehari-hari sebenarnya kita sudah menerapkan tanpa gitu. gak sadar gitu ya, kayak kita melakukan ibadah, sholat gitu, itu aja udah menunjukkan kalau kita mempunyai melaksanakan ideologi Pancasila yang pertama. Dan salah satu hal yang menarik dari Pancasila adalah dia menjelaskan tentang kemanusiaan juga. Iya. Karena kan sekarang di era teknologi yang semakin maju, bencana yang semakin banyak juga gitu ya. Kita harus ada rasa sisi kemanusiaan kita terhadap sesama, dan itu sebenarnya sudah diajarkan betul ya di Pancasila. Benar-benar sangat diajarkan sekali, karena kita berinteraksi itu kita sudah harusnya kita secara tidak langsung kan, kita itu melaksanakan apa sih Pancasila, kan gitu. Iya, betul. Tetapi di era yang sekarang, zaman sekarang itu banyak yang melupakan itu. Iya. Yang penting kita melaksanakan, tetapi dasarnya apa? Dasar untuk melaksanakan itu apa? Itu kan Pancasila itu rentutan untuk membuat suatu hukum kan, kalau di negara kita kan itu kan ideologinya, karena Pancasila tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Iya, kan betul. Gitu. Jadi itu mendasarkan bahwa kita harus benar-benar menjadi Pancasilais, kan gitu. Iya, sebagai seorang warga negara yang baik gitu ya, kita juga harus menerapkan Pancasila, karena memang untuk apa sih kita hidup di dunia ini gitu ya. Selain kita berpegang pada agama, ternyata dalam hidup bernegara juga ideologi Pancasila harus diterapkan gitu ya. Tapi ini khususnya di Indonesia ya. Iya. Di Indonesia, tetapi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri tetap dia berideologi Pancasila. Iya. Karena ya itu tadi ya, seperti yang sudah dibahas di awal, Pancasila itu sudah mencakup hampir segala hal di lini kehidupan. Bagaimana kita menjadi sudah seorang diatur. Bagaimana kita menjadi seorang manusia yang baik, bagaimana kita beragama gitu. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Iya. Kan di sana kita sudah diajarkan dari sila 1 sampai sila 5 kita sudah diajarkan. Pertama kita beragama, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita memanusiakan manusia kan gitu. Iya, betul. Kemudian persatuan Indonesia, bagaimana kita menyatukan bangsa ini dengan adanya perbedaan-perbedaan,
kita kan Bhinneka Tunggal Ika di Pancasila itu. Iya betul. Nah, di situ. Jadi Bhinneka Tunggal Ika kita kan berbagai macam yang namanya kita agamanya bermacam-macam, adatnya bermacam-macam, bahasanya bermacam-macam, segala halnya kita itu pasti bermacam-macam. Nah, di sini kita diajarkan bertoleransi di sila keempat. Oke. Gitu. Terus di sila kelima keadilan sosial yang adil dan beradab. Berarti di situ kita harus mematuhi yang namanya hukum yang sudah dibuat oleh negara. Karena itu tadi ya, hukum negara itu pasti asas dasarnya itu dari Pancasila. Jadi ya kurang lebihnya dia tuh bisa adil gitu ya. Iya. Hanya mungkin bagaimana penerapannya nanti di lapangan. Iya, kalau betul. misalnya kita mengikuti Pancasila, kita akan menjadi manusia yang adil gitu kan. Iya, manusia yang adil, manusia yang toleransi, manusia yang beragama kan gitu. Iya, ternyata dari 5 itu sudah bisa mencakup banyak lini kehidupan ya. Jadi ketika Pancasila itu dibuat, kemudian dimusyawarahkan, itu enggak semata-mata cuma kita harus punya ideologi bangsa, kita harus punya dasar negara. Enggak cuman kayak gitu, tapi memang dirumuskan sedemikian rupa ya. Bagaimana dicocokkan dengan memang kita Indonesia kan dengan gitu. keberagamannya. Indonesia. Sangat menarik sekali ya kalau membahas Pancasila, tapi panjang. Terus di era sekarang, apalagi di era teknologi sekarang kan banyak anak-anak yang masih belum memahami apa itu ideologi Pancasila, bahkan tidak menerapkan. Contoh kecilnya aja gitu, ketika ada masalah diselesaikannya sama berantem, ya kan? Anak-anak sekarang tuh berantem lah, atau jadinya musuh-musuhan, tidak diselesaikan secara musyawarah, tidak diselesaikan secara toleransi paling tidak. Kalau kita punya masalah, umpamanya sebenarnya kita bisa bertoleransi, tetapi emosionalnya terlebih dahulu yang didahulukan. Iya, egonya gitu. Jadi anak-anak sekarang itu sebenarnya dia paham. Kalau saya mengajar di kelas, dia paham apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus lakukan sebagai warga negara, dia sebagai anak, itu dia paham. Tetapi untuk mempraktekkan terkadang dia kesulitan karena dia membawa egonya terlebih dahulu dibanding dengan apa yang harus dia lakukan gitu. Iya, jadi memang kalau mempelajari teori itu mudah menerapkan prakteknya itu sulit. Iya, cukup sulit memang. Sulit. Untuk menghafal 1 sampai 5 saja di TK, di PAUD itu sudah diajarkan kan. Iya. Tetapi kita tidak tahu makna 1 sampai 5 itu apa kan gitu. Iya. Saya masih ingat dulu masih TK, ayo hafalan Pancasila 1 sampai 5. Tetapi setelah saya sekolah, ternyata Pancasila ini toh kan gitu. Ternyata isi kandungan dan maknanya itu luar biasa ya kalau kita mendalami buka satu-satu, kita beberkan satu-satu kan gitu. Nah, jadi mungkin untuk para students nih yang masih cuma hafal doang Pancasila tapi tidak menerapkan ideologinya, mulai deh sekarang sedikit demi sedikit kita kembali lagi menjadi manusia yang berbangsa dan bernegara yang baik dengan menerapkan ideologi Pancasila dengan baik juga, ya gitu kan Bu? Karena anak-anak sekarang aduh luar biasa. Sebenarnya dia baik, tetapi sebenarnya anak-anak sekarang itu baik, tetapi salahnya di mana kita juga kadang menyalahkan dia juga salah kan gitu. Betul. Kita menyalahkan dia juga salah, kita menyalahkan orang tua juga salah, dia menyalahkan gurunya juga salah, kita serba salah kan gitu. Sebenarnya titik temunya ada di mana? Dari perbuatan terlebih dahulu kan, gitu, etika kan gitu. Betul, dari mannernya. Iya. Etika memang harus dibangun, makanya sekarang pendidikan kan sedang digambar-gambirkan, sedang digaungkan itu bagaimana dia mempunyai sopan santun dan manner yang baik. Iya. Gitu ya. Kalau pinter, kalau menurut saya pendapat saya, kalau pinter itu bisa dibentuk kan gitu. Iya, bisa dibuat kan gitu. Pinter itu bisa dibentuk, bisa belajar. Tetapi kalau etika, kalau menurut saya pinter koyo opo wis kan gitu bahasanya Banyuwangi, pinter koyo opo wis, tapi kamu gak sopan ya padha ae. Iya. Kamu tidak memiliki hal yang pinter tadi hilang kan gitu. Iya, karena kita Jadi lihat gitu. lagi dia pinter tapi kelakuannya tidak baik. tidak baik. Akhirnya jadi kan, nilai di masyarakat ya juga tidak baik kan iya. gitu. Jadi
kita tuh harus menyeimbangkan antara manner kita atau apa sih perlakuan kita, sopan Karena santunnya di kita. Pancasila juga ada dikembangkan menjadi norma kan. Iya, betul. Dari norma. Jadi dari Pancasila, dari sila 1 kita dikembangkan menjadi norma agama kan gitu. Di norma agama, di setiap agama sudah diajari Iya. tata cara kan gini. Iya. Karena kan kita juga percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kebaikan. Gitu. Saya benar-benar kalau saya ngomong sama murid ya, sama teman-teman, agama semuanya itu benar. Tidak Iya. ada yang salah, benar. Tergantung kita mengaplikasikan terhadap diri kita sendiri dan kepada manusia yang lain. Iya, gitu. jadi jangan cuman KTP doang. Betul itu. Iya, betul, Bu. Terus ada lagi satu hal yang membuat saya penasaran gitu, karena kan Pancasila ini salah satu identitas bangsa juga gitu. Iya. Ada nggak sih hal lain yang bisa menunjukkan bahwa ini Indonesia banget gitu? Kalau Pancasila kan kita bisa lihat dari perlakuan dari masyarakatnya sendiri, tapi kalau ciri khas yang bisa ditunjukkan apa nih dari Indonesia yang paling banyak menonjol? Kira-kira apa? Keseniannya. Wah, kesenian. Kebetulan Ibu juga guru kesenian. Iya, keseniannya ya. Ya, keseniannya kita kan beragam. Di setiap daerah pasti kesenian kita beragam. Antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara desa dengan desa yang lain aja sudah berbeda. Iya ya. Gitu. Adatnya sudah berbeda. Kita memiliki kesenian yang memang apa ya, diberikan kebebasan untuk memberikan berekspresi, mengimprovisasikan semuanya kan gitu, sesuai dengan keyakinannya masing-masing kan gitu. Dari keseniannya. Kemudian dari kesenian itu dimunculkan berbagai macam, dari bajunya kan gitu, dari produknya. Makanannya gitu. Iya. Kemudian dari dia melakukan upacara adatnya, itu sebagian dari seni kan, semuanya seni gitu loh. Saya jadi ingat ada seseorang yang pernah bilang kalau Prancis atau Paris itu bisa melambung tinggi, bisa dikenal oleh banyak dunia karena food history-nya atau sejarah makanannya dan juga sejarah seninya. Karena kan kalau kita membicarakan tentang seni misal sastra ataupun seni kayak lukis, pasti kita akan merujuk kepada Paris. Kepada Eropa, iya nggak sih? Karena kan emang seninya Eropa tuh luar biasa bagus gitu. Padahal di Indonesia sendiri seninya tuh banyak, tetapi tidak terungkap kan gitu. Itu. Tidak terungkap seperti kita batik ya. Batik. Ya, itu batik itu adalah seni asli Indonesia. Betul. Benar-benar asli Indonesia. Bagaimana dia membelikan produk pakaian awalnya dari kain panjang kan? Iya, betul. Kain panjang. Bagaimana kita membatik, kemudian warga Indonesia yang perempuan gitu, khususnya yang perempuan, biar tidak keluar rumah dia diajari untuk membatik kan gitu. Jadi apalagi ini kan sekarang lagi learning from home, work from home gitu kan, di rumah aja Di rumah gitu. aja. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain, coba kita belajar membatik. Ya. Awalnya kalau belajar membatik itu kita harus membuat konsepnya terlebih dahulu kan gitu, membuat desainnya, desainnya dulu kan gitu. Jadi setelah kita desain, kemudian kita pindahkan desain itu kepada kain. Apakah nanti ini kain ini bisa desain ini bisa dibuat untuk membuat baju? Nah, apakah ini desain taplak meja? Itu berbeda desainnya untuk baju, untuk taplak meja kan gitu, pasti berbeda desainnya. Iya. Ngomongin soal batik, aku jadi ingat beberapa tahun ke belakang. Ibu ingat gak sih kalau batik itu mau diambil sama negara lain? Iya. Saya itu masih sekolah mungkin ya. Iya, saya juga masih sekolah. Zaman saya sekolah itu. Waktu itu aku SD apa SMP ya? Pokoknya sekitaran itu. Jadi itu rame ya, mau diambil hak ininya ya, hak patennya mau diambil oleh negara kita, tetangga kita, tetapi karena yaitu tadi saya katakan bahwa kita tidak memiliki yang namanya, kita punya seni banyak tetapi kita tidak patenkan bahwa itu adalah kesenian Indonesia gitu. Dan juga kita juga
tidak kita tidak peduli, maksudnya gitu. Kita cinta, tetapi kita tidak peduli kan gitu. Jadi cintanya itu cuman kata doang, tapi kita Iya, tidak melakukan hal sesuatu yang membuat itu adalah milik kita kan gitu. Iya, kayak kalian aja nih, students, kalau kalian punya pacar, kan ini sebisa mungkin kalian menunjukkan bahwa ini adalah pacar aku, jangan diambil gitu. Kayak misalnya ganti foto profile, menunjukkan kan ya. Pokoknya intinya dia menunjukkan. Sama juga sama kita sudah menunjukkan, tetapi tidak ada hak patennya kan gitu loh. Nah itu, jadi memang kalau misalnya kita punya kesenian banyak, itu memang apa sih, kita sebagai generasi muda, kalian tentunya student sebagai generasi muda juga harus membuat si kesenian itu tetap jadi milik kalian dengan rasa cinta kalian, dan kalau bisa memang dihak patenkan gitu ya. Karena pada akhirnya setelah banyak kisruh, kemudian jadinya oleh UNESCO batik dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia. Warisan budaya, benar-benar warisan budaya memang. Sebelum kemerdekaan batik sudah ada. Iya, betul. Cuma ya memang karena orang-orangnya aja masih belum. Kita pakai batik, tetapi kita nggak tahu. Ini produknya mana? Iya, kita cuma tahu ini batik gitu. Kayak gitu. Terus juga di batik ini. Tetapi sekarang batik itu sudah ngetren ya di kalangan muda, itu sudah bisa diterima. Saya dulu masih kecil nggak mau pakai batik. Kenapa? Rasanya batik itu punya orang tua lo ya. Oh iya, rasanya kayak kalau pakai batik itu kolot kita tidak gitu ya. Kita tidak dikenalkan oleh orang tua kita, tidak dikenalkan, hanya orang tua saja yang pakai. Setelah kita disuruh pakai, kayak orang tua ya kan gitu. Jadi merasa gimana, ternyata pada saat saya sudah menjelang mau lulus kuliah, ternyata batik itu ngetren ya. Akhirnya aku pengen beli batik. Akhirnya tidak hanya kalangan tua saja yang memakai, kalangan biasanya yang pakai itu kan ibu guru ya. Dan ternyata sekarang muridnya juga pakai kan gitu. Iya, karena memang tadi ya, terus dunia fashion juga sudah semakin berkembang. Jadi batik tuh dibuat sedemikian rupa agar menarik untuk digunakan. Dan ngomongin batik juga nih, aku jadi ingat salah satu siswa kita, ya betul nggak Bu? Iya. Siswa kita nih pernah menang juara desain batik di tingkat mana sih Bu? Provinsi. Di tingkat provinsi atas nama siapa sih waktu itu? Putri Ayuningsih, iya kan? Putri Ayuningsih. Ibu yang bimbing juga. Iya. Hebat ya, dari pembimbing yang tadinya nggak suka batik sampai membimbing siswanya, dan siswanya sampai mendapatkan juara di tingkat provinsi gitu ya. Wah, pembahasan batik ini menyenangkan sekali. Karena dulu tuh juga aku sama Bu, nggak mau pakai batik, kesannya tuh kolot. Terus kalau dulu tuh bahan batik panas gak sih? Panas. Ya maklum lah ya, karena dulu belinya yang biasa aja, bukan yang murah kan. gitu. Bukan buat yang Putri Keraton ya mungkin. Kalau buat Putri Keraton ya enak banget kan. Tapi kalau kita rakyat biasa tuh kayaknya pakainya ya kain biasa aja. Panas dulu tuh nggak mau karena panas, tapi sekarang jadinya desain batik jadi bagus-bagus. Bahannya juga banyak gitu ya. Khasnya batik Banyuwangi kan Gajah-Uling itu sampai harganya melambung tinggi. Gitu. Sekarang bagus-bagus sudah, dan warnanya juga, kalau dulu warna batik itu coklat hitam nggak ada lagi, tetapi sekarang sudah bisa berwarna-warni kan. Sudah mulai berkembang, produknya kan sudah mulai berkembang, pewarnaannya juga sudah mulai berkembang kan gitu. Iya, tapi jangan sampai karena berkembangnya zaman kita jadi melupakan gitu. Tidak, berkembangnya zaman semakin kita harus mengembangkan si batiknya itu dan seni dari Indonesia itu tadi. Oke deh, pembahasannya seru banget. Oke, karena mungkin waktunya juga nggak begitu banyak ya. Karena kalau kita membahas batik, apalagi tadi membahas Pancasila diuraikan, itu akan memakan waktu yang sangat lama banget, dan mungkin harus ada beberapa part. Kita langsung masuk aja ke segmen selanjutnya, segmen biasa yang bisa membuat kalian jauh lebih berwawasan di Listen 101. Oke.
ini dia Listen 101. Jadi saya tuh sempat bertanya kepada anak-anak melalui WhatsApp, ada juga yang melalui Instagram. Saya bertanya, apa sih pertanyaan yang paling sulit dijawab ketika kalian melaksanakan ujian atau lagi belajar PPKN nih? Apa sih? Kan kayak misalnya tadi ideologi Pancasila, kan itu apa sih penerapan hidup kita sehari-hari gitu. Kok Sebenarnya bisa? dia bisa, tetapi dia tidak bisa menulisnya. Jadi bingung ya. Mau nulis dari mana sih Bu sebenarnya? Pada waktu tidak, saya mau ngomong itu ya Bu. Iya, banyak juga yang kayak gitu. Apalagi PKN kita tahu dia hafalan gitu ya. Dan kadang suka tiba-tiba kalau ada kertas ujian tuh langsung, ih tadi tuh aku tuh udah baca ini tapi apa ya gitu. Jadi lupa lagi. Oke, ini dia Listen 101. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Desi. Yang pertama nih, ada, sebetulnya saya juga kadang bingung juga sih ya, trias politika. Saya juga sempat waktu SMA kalau tidak salah membahas tentang dari SMP ke SMA trias politika ini sering dibahas. Coba Ibu, trias politika itu apa dan contohnya itu apa? Trias politika itu adalah pembagian kekuasaan sebenarnya. Trias politika itu digagas oleh Montesquieu gitu. Jadi pembagian kekuasaan di mana tujuannya trias politika itu agar tidak ada kesewenang-wenangan. Kan gitu. Di pembagiannya trias itu pembagiannya dibagi menjadi 3. Iya, dibagi menjadi 3, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, dan ada kekuasaan eksekutif, kan gitu. Jadi ada kekuasaan eksekutif itu di mana kekuasaan itu yang menjalankan undang-undang, sedangkan legislatif itu yang membuat undang-undang, dan yang yudikatif itu mengawasi jalannya undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif. Oh gitu. Jadi sebenarnya singkat, sederhana sekali, tetapi mereka kadang menjawabnya panjang kan gitu. Jadi saya kalau menjelaskan mungkin panjang dan lebar ya, karena dengan contohnya. Jadi contohnya yaitu adalah demokrasi. Oke, coba Bu, gimana? Kalau demokrasi ini kan di sini di Indonesia, di trias politika itu sudah diterapkan di Indonesia kan. Kita dibagi menjadi 3 bagian kekuasaan, yaitu ada kekuasaan eksekutif yang dimana di sini dijalankan oleh birokrasi. Dan birokrasi itu sendiri siapa? Kan gitu. Birokrasi itu ada presiden dan wakil presiden dan para menteri. Dia yang menjalankan undang-undang yang diterapkan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kan gitu. Kemudian di dalam legislatif itu siapa? Legislatif itu adalah MPR, DPR, DPD, kan gitu ya. Dia yang membuat undang-undang. Nah, membuat hukum kan gitu ya. Nah, tetapi dia membuatnya bersama eksekutif. Bersama eksekutif maksudnya itu atas persetujuan presiden. Gitu. Kemudian di yudikatif itu ada MK dan ada KY di situ, di Mahkamah Konstitusi mereka yang mengawasi jalannya hukum tadi, undang-undang tadi. Nah, itu singkat ya, padat ya. Gitu. Singkat, padat dan jelas. Tapi kadang-kadang anak-anak suka bingung karena mungkin ada istilah. Kalau kita sudah mengajarkan, apalagi ada istilahnya, biasanya dia kebalik-balik. Kemudian juga tetapi sebenarnya mudah ya. Eksekutif itu siapa? Bagian yang paling ini ya, paling atas kan. Nah, gitu. Jadi eksekutif itu mereka menjabat sebagai presiden kan ada 2. Dia ada jabatan politik dan juga ada jabatan jabatan negara kan. Dia sebagai kepala negara, juga dia sebagai jabatan politik. Jabatan politiknya karena dia dipilih langsung oleh rakyat kan. Iya, betul. Oke, sebenarnya jadi pembagian kekuasaan trias politika itu intinya adalah pembagian kekuasaan, di mana tujuannya fungsinya untuk tidak sewenang-wenang terhadap pembuatan hukum itu tersebut. Oke. Jadi itu ya students, kalau masih bingung trias politika itu apa, tadi sudah dijelaskan secara singkat, padat dan jelas, dan kata aku sih itu udah dapat dicerna dengan baik ya, asalkan kita benar-benar Lalu ada selanjutnya nih ya, sebenarnya aku kadang juga suka bingung, posisi tertinggi undang-undang itu apa sih di Indonesia ini? Bukan posisi undang-undangnya ya pertanyaannya ya, sebenarnya itu yang diharapkan pertanyaannya
tata urutan perundang-undangan yang ada di Oke. Indonesia kan gitu. Berarti tatanya. Iya, yang tertinggi kan itu ada 7. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah undang-undang tertinggi. Oke, Kemudian yang kedua adalah TAP MPR, keputusannya MPR. Yang ketiga itu adalah peraturan presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga. Yang keempat peraturan presiden. Yang kelima itu ada peraturan pemerintah pengganti presiden, keputusan presiden, Kepres. Kemudian yang terakhir ada peraturan daerah, Perda. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita setiap upacara ya nggak sih kita Iya, bacain undang-undang dasar. itu adalah hukum tertinggi. Ternyata itu hukum tertinggi. Kadang kita suka Tetapi undang-undang dasar itu kan pembukaannya saja yang kita baca. Iya. Sebenarnya ada berapa pasal, ada berapa bab. Nah, itu yang harus kita tahu sebagai warga negara Indonesia. Oke, jadi jangan meremehkan apa yang biasa dibacakan saat upacara ya. Kayak Pancasila tadi sebetulnya dia mengandung makna yang luar biasa. Padahal mungkin dibacakan saat upacara, ngapain sih bacain Pancasila gitu. Ternyata itu untuk Mengingatkan. menanamkan ke kita bahwa kita ini warga negara Indonesia yang harus punya ideologi Pancasila tadi. Terus undang-undang dasar suka kan panjang ya, dia suka ya gitu. harusnya itu tidak membaca ya, menghafal, melafalkan. Iya, kan gitu. karena kan udah sering kita ya warga negara kan. Iya, harusnya udah hafal. Iya, kita melafalkan, tetapi dipermudah lagi adalah membaca kan gitu. Oke, gitu ya students, itu tadi. Terus ada satu lagi pertanyaan yang kadang juga sama tadi, ada istilahnya, jadi kadang bikin aku juga pusing tentang kewarganegaraan. Kan ada apa sih, Iu Sangunis, Iu Solo gitu. Soli. Oh iya, Soli. Salah baca. Iya, Iu Soli itu gimana sih, Bu? Itu sebenarnya asas kewarganegaraan ya. Itu asas kewarganegaraan, bagaimana kita menentukan kewarganegaraan. Bagaimana kita menentukan kewarganegaraan. Kebetulan di Indonesia itu menganutnya kedua-duanya, campuran. Jadi asas ius soli dan asas ius sanguinis. Kalau asas ius soli itu menentukan kewarganegaraan berdasarkan tanah kelahirannya. Contohnya saya lahir di Indonesia, otomatis saya akan menjadi warga negara Indonesia. Gitu. Nah, kalau asas ius sanguinis itu adalah bagaimana kita menjadi warga negara berdasarkan darah orang tua, mengikuti darah orang tua. Kalau darah orang tua kita Indonesia, otomatis meskipun kita ada di Jerman dan di Jerman itu menganut asas ius sanguinis, otomatis kita akan menjadi warga negara Indonesia, tidak akan menjadi warga negara Jerman. Tetapi kalau Jerman itu menganut ius soli, kita akan mendapatkan 2 kewarganegaraan. Karena Indonesia adalah campuran. Bisa kita mendapatkan dari orang tua kita, juga kita bisa mendapatkan dari Jerman tersebut. Kita dilahirkan, tempat kita dilahirkan berdasarkan tanahnya kan gitu. Jadi ius sanguinis tuh dari darah orang tua kita. Ius soli itu tanah kelahiran kita. Itu students. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, bisa dicatat lagi, terus bisa diingat-ingat lagi. Kalau masih lupa bisa diputar lagi ya nanti videonya. Oke deh, kayaknya kita sudah masuk ke tahap akhir nih, Bu. Udah gak kerasa ya ngobrolnya tuh udah panjang lebar banget karena pembahasannya seru banget. Oke deh, karena kita mau pamit, sepertinya kalau sebelum pamit akan enak kalau kita menyampaikan satu patah dua kata untuk siswa kita, untuk para students dan penonton juga. Coba Ibu sampaikan pesan Ibu buat anak-anak nih. Ya, di masa pandemi ini ya, boleh, kita harusnya yang pertama adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kemudian kita lebih mengerti kepada apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Bukan kita harus di zaman pandemi ini kita menjauhi orang yang sakit. Harusnya kita membantu mereka, kan gitu. Kita harusnya membantu mereka, bukan kita menjauhi. Jadi toleransi kita akan berkurang kan gini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar meskipun kita melalui daring, kita tetap belajar. Kemudian karena kalau kita belajar, kita akan mendapatkan hal yang sangat positif dan hal yang tidak akan kita dapat lagi. Waktu itu kan akan habis untuk itu ya. Kemudian masa kita akan habis, waktu akan terus
Iya. Jadi tidak boleh menunda sesuatu yang harus yang positif ya gitu. Iya betul. Jadi saya juga jadi ingat satu puisi yang biasanya ada di ujian bahasa Indonesia tentang penyesalan seseorang yang masa mudanya itu tidak digunakan untuk belajar, tidak digunakan untuk mencari ilmu, akhirnya masa tua dia sangat-sangat amat menyesal, dia merasa kesepian, dia merasa tidak berharga karena dia tidak punya ilmu gitu. Jangan sampai kalian jadi sosok itu gitu. Jadi mulai dari sekarang mumpung masih muda ya kan, kita harus perluas wawasan kita harus banyak-banyak belajar gitu agar masa tua kita tidak menyesal gitu. Oke, student, sekian untuk episode kali ini. Selamat Hari Pancasila dan juga Hari Batik Nasional. Jangan lupa untuk terus cintai Indonesia dan menerapkan Pancasila sebagai ideologi kita. Aci di sini pamit dan juga Bu Desi pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Merdeka. Merdeka.